Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bersih itu sehat dengan tema bersuci. Bagian yang pertama, bersuci atau sering juga disebut dengan toharoh memiliki pengertian membersihkan diri dari segala kotoran atau hadas dan najis, baik yang ada dalam badan kita, pakaian, ataupun tempat tinggal kita. Ingat, tempat sholat juga harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Bagi kita sebagai umat Islam, kebersihan serta suci atau bersuci merupakan hal yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbunyi, At-tahuru syatrul iman. Artinya, bersuci merupakan sebagian dari iman. Tanpa kebersihan dan bersuci, maka ibadah kita tidak syah. Sehingga kebersihan dan bersuci itu menjadi hal yang paling utama bagi kita, karena sesungguhnya semua hidup kita itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh hidup kita itu sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka apa yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita itu harus bersih dan suci dari najis dan kotoran. Lalu, apa saja sih sesungguhnya yang harus bersih dan suci dari kotoran dan najis itu? Simak ya. 1. Badan kita. Badan kita harus selalu bersih dan suci dari kotoran dan najis, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari yang kelihatan sampai yang tersembunyi, dari yang gampang untuk dibersihkan sampai yang susah untuk dibersihkan. Semuanya harus dalam keadaan bersih dan suci. Jangan sampai ada kotoran ataupun najis yang menempel pada diri kita. 2. Pakaian. Pakaian yang kita gunakan harus selalu bersih dari kotoran dan najis. Coba kalian perhatikan, pakaian yang kita kenakan setelah beraktivitas, bisa bermain, berolahraga, membantu ayah dan ibu, ataupun kegiatan lainnya. Apa yang terjadi? Bau, bernoda, lusuh, dekil lagi. Itu tandanya pakaian kita kotor dan dipastikan bernajis. Apabila sudah kotor, ya sebaiknya kita ganti dengan pakaian yang bersih, tentunya setelah membersihkan badan kita. Perlengkapan ibadah kita juga harus bersih dan suci loh. 3. Tempat tinggal kita atau rumah juga harus bersih dari kotoran dan najis. Jangan sampai di rumah kita banyak sampah, kotoran, apalagi najis. Makanya kita harus sering-sering membersihkan rumah setiap hari, setiap saat. Demikian juga dengan tempat ibadah, masjid, musola, tempat ngaji kita, madrasah. Sama harus kalian bersihkan setiap saat sehingga tempat-tempat tersebut dalam keadaan bersih dan bebas dari najis. Bersuci biasanya kita menggunakan air. Tentunya air yang kita gunakan untuk bersuci harus air yang bersih, suci dan menyucikan.
Dalam keadaan darurat, kita tidak menemukan air sama sekali, maka bersuci bisa menggunakan tisu, bebatuan kecil, ataupun yang lainnya semisal daun kering ataupun ranting bisa kita gunakan untuk bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan mandi atau dengan istinja. Setiap hari kita mandi minimal 2 kali dalam sehari. Setelah kita beraktivitas, keringetan, badan kotor, sebaiknya kita mandi untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh kita. Dengan mandi, badan yang kotor akan menjadi bersih kembali dan tentu tetap terjaga kesehatan badannya. Kalian mandi sehari berapa kali? Lalu istinja itu apa? Saat kita buang air besar ataupun buang air kecil di WC, setelahnya pasti kita membersihkannya. Nah, membersihkan kotoran dan najis setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar itu disebut dengan istinja. Jangan lupa ya, klosetnya setelah buang air besar dan buang air kecil harus dibersihkan juga. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.